Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Nur Alfianti, saya dari kelas B121. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan, pengertian, mengintegrasikan masalah sosial dan lingkungan dalam kegiatan bisnis serta interaksi dengan para pemangku kepentingan. Atau secara sederhananya yaitu CSR atau tanggung jawab sosial. Perusahaan adalah cara perusahaan untuk menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi, mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan kepentingan lingkungan dan sosial, sekaligus memenuhi harapan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan yang terkait. Lalu di sini juga ada konsep tanggung jawab perusahaan yang diterapkan dengan baik dan benar, dapat membawa banyak keuntungan kompetitif antara lain. Yang pertama meningkatkan akses modal, yang kedua meningkatkan penjualan yang akhirnya meningkatkan keuntungan, yang ketiga penghematan biaya operasional perusahaan, yang keempat meningkatkan produktivitas dan kualitas, yang kelima peningkatan citra brand yang positif, dan yang keenam pengambilan keputusan yang baik dan proses manajemen risiko. Tanggung jawab perusahaan merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan kontribusi untuk peningkatan ekonomi bersama dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, community lokal, dan masyarakat secara lebih luas. Nah, menurut Bank Dunia, tanggung jawab sosial perusahaan terdiri dari beberapa komponen utama, yakni perlindungan lingkungan, jaminan kerja, hak asasi manusia, interaksi dan keterlibatan perusahaan dengan masyarakat, standar usaha pasar, pengembangan ekonomi dan badan usaha, perlindungan kesehatan, kepemimpinan, dan pendidikan bantuan bencana kemanusiaan. Lalu di sini juga Kerap 1998 menyebutkan beberapa alasan perlunya keterlibatan sosial perusahaan. Yang pertama, kebutuhan dan harapan masyarakat semakin berubah. Masyarakat semakin kritis dan peka terhadap produk yang akan dibelinya, sehingga perusahaan tidak bisa hanya memutuskan perhatiannya untuk mendatangkan keuntungan. Lalu yang kedua, terbatasnya sumber daya alam, bisnis diharapkan untuk tidak hanya mengeksploitasi eh, sumber daya alam yang terbatas, namun harus juga memelihara dan menggunakan sumber daya secara bijak. Lalu yang keenam, yang ketiga, lingkungan sosial yang lebih baik. Lingkungan sosial akan mendukung keberhasilan bisnis untuk waktu yang panjang. Semakin baik lingkungan sosial dengan sendirinya akan ikut memperbaiki iklim bisnis yang ada. Lalu yang keempat, perimbangan, tanggung jawab dan kekuasaan. Dan yang kelima, keuntungan jangka panjang dengan tanggung jawab dan ketertiban sosial. Tercipta suatu citra positif di mata masyarakat karena terciptanya iklim sosial politik yang kondusif bagi kelangsungan bisnis perusahaan tersebut. Di sini juga ada hal yang biasanya terkait dengan tanggung jawab dari sebuah perusahaan, yakni Dewan Direktur yang mempunyai komitmen dan mendorong kegiatan tanggung jawab perusahaan, undang-undang setempat, dan peraturan perpajakan, dan juga pendapat dari stakeholder harus dipertimbangkan. Lalu yang ketiga, kegiatan ekonomi sosial dan kinerja lingkungan serta akibatnya diawasi dan dilaporkan ke publik. Lalu Trevino dan Nelson 1995 mengkonsepkan CSR sebagai piramid yang terdiri dari 4 macam tanggung jawab yang harus dipertimbangkan secara berkesinambungan, yaitu ekonomi, hukum, etika, dan berperi kemanusiaan. Juga ada tanggung jawab ekonomi. Tanggung jawab ekonomi merajuk pada fungsi utama bisnis secara produser barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen dengan menghasilkan laba yang dapat diterima. Artinya, laba yang dihasilkan harus sejalan dengan aturan dasar masyarakat. B. Tanggung jawab etis. Tanggung jawab etis mencakup tanggung jawab secara umum karena tidak semua harapan masyarakat telah dirumuskan dalam hukum. Etika
Etika bukan hanya sesuai dengan hukum, namun juga dapat diterima secara moral. C. Tanggung jawab berperi kemanusiaan. Tanggung jawab terhadap sesama mencakup peran aktif perusahaan dalam memajukan kesejahteraan manusia. Lalu lingkungan tanggung jawab sosial perusahaan atau kreatif atau kerap 1998. Ketertiban perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas. Kegiatannya dapat berupa pembangunan rumah ibadah, membangun prasarana dan fasilitas sosial dalam masyarakat, mencegah sungai dari polusi, pemberian beasiswa, menjalani kemitraan antara pengusaha besar dan kecil untuk mengurangi ketimpangan sosial dan lain-lain. Lalu yang kedua, keuntungan ekonomis karena akan menimbulkan citra positif bagi perusahaan. Hal ini akan membuat masyarakat lebih menerima kehadiran produk perusahaan. Dan yang ketiga, memenuhi aturan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat, baik dalam kegiatan bisnis, kegiatan sosial, agar bisnis berjalan secara baik dan teratur. Lalu yang keempat, hormat pada hak dan kepentingan stakeholder atau pihak-pihak tertentu yang terkait dengan kepentingan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. Lalu di sini juga ada bentuk-bentuk implementasi CSR. Yang pertama ada konsumen. Dalam bentuk penggunaan material yang ramah lingkungan, tidak berbahaya, serta memberikan informasi dan petunjuk yang jelas mengenai pemakaian yang benar atas produk-produk perusahaan, termasuk informasi atas suku cadang dan pelayanan pemajualnya serta informasi lain yang harus diketahui konsumen. Lalu yang kedua, karyawan dalam bentuk persamaan hak dan kewajiban atas seluruh karyawan tanpa membedakan ras, suku, agama, dan golongan. Lalu yang ketiga, komunitas dan lingkungan. Dalam bentuk kegiatan kemanusiaan maupun lingkungan hidup, baik di lingkungan sekitar perusahaan maupun di daerah lain yang membutuhkan kegiatan terhadap komunitas ini, antara lain berupa kegiatan donor darah dengan melibatkan seluruh karyawan memberikan bantuan kepada daerah yang terkena musibah. Lalu yang keempat, kesehatan dan keamanan. Dalam bentuk penjagaan dan pemeliharaan secara rutin atas fasilitas dan lingkungan kantor sesuai petunjuk dan instansi terkait. Mungkin cukup sekian dan terima kasih atas presentasi yang telah saya berikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan ada beberapa kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.